Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun berada, sahabat Facebook sekalian. Jumpa lagi bersama kita dalam sebuah komunitas pemilih cerdas Bengkulu. Pada kesempatan sore hari ini, izinkan saya menyapa narasumber kita. Nanti kita akan mengangkat sebuah dialog pasca debat Pilgub antara Buayan dan Harapan. Sudah hadir di hadapan kita semua sore hari ini ada Abang Doni Osmon dari perwakilan 01 Helmi Muslihan. Selamat datang Bang Doni, sehat? Alhamdulillah. Kalau masih bahagia dan religi nih Bang? Bahagia dan religi. Yang kedua ada Bang Zeki SH. Selamat sore Bang. Sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap ingin melanjutkan pembangunan ini Bang? Lanjutkan. Dan yang ketiga ada Kakanda Suryawan Halusi Esos MSI. Selamat sore Kakanda. Sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan jargonnya Bang, lanjutkan pembangunan. Kembali membangun. Dan yang terakhir pengamat politik dari Universitas Bengkulu ada Bapak Azhar Marwan MSI. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Sehat? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tidak terkontaminasi dengan hiruk pikuk. Nah, tidak terkontaminasi dengan hiruk pikuk politik ini. Ya. Belum. Oke, mudah-mudahan pada sore hari ini bisa mencerdaskan kita semua, khususnya para publik dan pemilih yang nanti akan datang ke 9 Desember 2020 di TPS-nya masing-masing. Yang pertama Bang, ya kan, jadi konsep kita acara hari ini nanti saya akan bertanya kepada semua para narasumber. Jadi semua para narasumber nanti walaupun menjawab bisa menyanggah, ya kan, atau bisa memberikan pandangan yang berbeda, ya kan, terhadap mengenai masalah debat kandidat yang kedua kemarin, ya kan. Jadi temanya yang kita angkat adalah pasca debat kandidat Pilgub putaran kedua antara Buayan dan Harapan, ya kan. Nah, yang saya ingin pertanyakan kepada bapak-bapak sekalian, abang-abang sekalian. Yang pertama, banyak yang mengatakan debat kandidat yang kedua kemarin begitu normatif, ya kan? Begitu normatif. Artinya tidak mengena esensi dari tema yang diberikan oleh KPU, ya kan? Nah, menurut Bang Doni Osmon sendiri ini bagaimana Bang? Ya, kan? Ya, silakan Bang, ambil mic-nya Bang. Ya, kan? Sambil minum Bang, kita ngobrol ringan saja. Terima kasih pada moderator. Pertama saya ingin menyapa selamat sore para pemirsa Facebook dimanapun berada. Selamat sore Kanda Azhar Marwan, Kanda ya, Pak Jeki. Sebenarnya saya terus terang merasa kaku ketika harus bicara di hadapan senior, guru saya Pak Azhar Marwan, bukan hanya guru tapi dia senior, bapak bagi saya. Begitu juga Kanda Suryawan Halusi yang selama ini merupakan yang membimbing saya secara langsung, senior. Maaf nanti sebelumnya senior, karena tuntutan dari situasi nanti kalaupun berbeda, diawali saya mohon maaf kepada Kanda Suryawan. Siap. Menanggapi pasca debat. Ya, pasca debat. Normatif ya, kalau dari sisi paslon 01 debat kemarin ya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yang kami harapkan. Ya, kami harapkan. Tapi sebelum itu sedikit saya mengupas tema ini. Tema ini pasca debat Pilgub antara Buayan dan Harapan. Kesannya kan tema ini begitu pesimistis. Ya, pesimistis dari pemilih yang cerdas, komunitas pemilih yang cerdas. Ya, tetapi bagi kami paslon nomor 1, pencalonan
majunya Helmi Hasan dan Muslihan dalam konsentrasi pilgub ini, karena ada harapan. Kita melihat ini suatu harapan untuk melakukan suatu perubahan dari keadaannya sekarang. Kalau digandengkan misalnya dengan kata buayan, seakan ini aktivitas pilgub ini merupakan aktivitas yang menghanyutkan, membuat lupa pada sesuatu. Tapi ya insya Allah bagi kita, khususnya paslon nomor 1, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Karena ada harapan juga inilah, maka kita berupaya sebagai salah satu ikhtiar untuk melakukan perubahan, dan juga bukankah setiap manusia juga hidup ini karena masih ada harapan. Oke. Mungkin itu saja Bang, karena waktu kita juga singkat. Jadi masih akan tetap ini adalah sebuah harapan, ya kan? Kita tetap optimistis. Oke. Dari Bang Jeki, bagaimana Bang? Baik, terima kasih. Yang saya hormati dan saya banggakan senior Kak Suryawan dan Bang Doni Osmon, Pak Azwar Marwan. Saya pikir debat memang terkesan normatif, karena apa? Memang saya pikir ditanya oleh moderator ini terkait dengan visi dan misi. Jadi saya pikir memang jawaban-jawaban dari paslon, terutama paslon 2 ya lebih mengeksplor terkait visi dan misinya. Jika dikaitkan dengan tema, ada beberapa memang yang terkait visi dan misi dan tema debat. Tema debat kalau tidak salah saya waktu malam itu putaran kedua itu soal lingkungan ya. Soal lingkungan. Soal lingkungan. Nah, kami melihat dari paslon 2 waktu itu menyampaikan persoalan-persoalan terkait lingkungan, terkait dengan isu-isu lingkungan di Provinsi Bengkulu, dan menyampaikan visi dan misinya terkait dengan isu lingkungan tersebut. Nah, di situ saya pikir sudah disampaikan bahwa paslon nomor 22 dalam hal ini yang merupakan petahana telah meletakkan fondasi-fondasi terkait dengan isu-isu lingkungan. Nah, jadi fondasi-fondasi inilah yang kedepannya akan direalisasikan terkait dengan isu-isu lingkungan. Oke. Mungkin itu dulu. Ya, jadi nanti pun saya akan mempertanyakan mengenai juga isu lingkungan, tapi nanti. Oke, langsung saja mungkin kepada Kakanda Surya. Kira-kira seperti apa menurut pandangan Bapak? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosen saya grogi juga ini. Adinda Jeki dan Adinda Doni Osmon, kita bicara soal pilkada yang ini merupakan hajatan besar. Dan memang kita berharap melalui pilkada ini nanti hasilnya akan memberikan yang positif untuk pembangunan ke depan. Sebetulnya lingkungan itu subtema ya, tema kecil, tema besarnya itu adalah pembangunan. Persoalan daerah. Ya. Nah, paslon 3 pada malam hari itu menyampaikan apa yang beliau dapati di roadshow ketika melakukan kampanye di daerah-daerah. Maka beliau menyampaikan persoalan seorang penduduk yang menyampaikan keluh kesahnya terhadap hidup yang dihadapi. Bahwasannya Ibu Linda yang berada. Oke, nanti untuk soal Ibu Linda itu pun akan masuk dalam pertanyaan saya, Kakanda. Nah, kira-kira yang secara general saja, ya kan, untuk mengenai masalah pilgub debat kemarin. Oke, visi misi itu terkait dengan apa yang beliau sampaikan. Beliau ingin menyampaikan sesuatu yang memang dihadapi, ya, yang sedang menimpa masyarakat. Hampir 70% dari masyarakat di Provinsi Bengkulu, artinya di pertanian ya. Oke. Dan beliau menyampaikan betapa masyarakat itu irigasi yang
yang tidak berfungsi, sawah jadi sawah tada hujan, kemudian mereka terlilit hutang, rentenir, kemudian juga pupuk yang mahal, lalu kemudian mereka berhutang. Ketika mereka panen mereka harus bayar dengan harga yang diatur oleh rentenir tadi, sehingga 50% dari hasil mereka itu langsung untuk pada si pemberi hutang tadi, rentenir tadi. Inilah sebenarnya potret kehidupan yang dihadapi. Kalau kemudian kita bicara tentang infrastruktur, tentang sesuatu yang besar-besar, padahal masyarakat 70% ini membutuhkan sentuhan-sentuhan bagaimana kehidupan mendasar mereka itu dihadapi dulu. Terima kasih. Mereka itu diselesaikan dulu. Baru kemudian kita bicara ke depan. Nah, terima kasih. Kira-kira sesuai juga dengan visi dan misi yang ada, menyelesaikan dulu persoalan mendasar yang perut masyarakat ini, lalu kemudian kita melanjutkan ke infrastruktur dan pembangunan lain. Terima kasih. Terima kasih. Jadi itu seperti itu secara gambaran secara umumnya bahwa debat kandidat kemarin sebenarnya saya pun masih belum terjawab ini kan, apakah memang ini normatif atau tidak. Kan mungkin saya ingin minta pendapat dulu dengan Pak Zamarwan. Kayaknya masih belum saya dapatkan ini, Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang saya pada sore hari ini. Tadi Bung Duni Usmon, Jeki, kemudian Tuya mengatakan saya adalah guru. Guru itu senang kalau muridnya berhasil. Dan saya lihat sekarang mereka sudah terjun ke dunia politik praktis. Ibarat permain sandiwara, saya katakan ya, mereka ini adalah orang dekat panggung, kalau kami orang jauh dari panggung permainan ini. Oleh karena itu mungkin kacamata kami agak beda. Selamat dari guru. Dari guru ya. Selamat dari guru. Guru itu hanya menghantarkan ya. Kalau ditanya 01 pasti akan terjadi pembelaan, tanya 02 pasti begitu, 03 juga akan begitu. Yang melihat itu adalah masyarakat di luar. Saya katakan mungkin kalau kita bagi secara politik, ada pendukung fanatis, ada pendukung yang belum menentukan pilihan, atau ada pendukung pemilih cerdas. Bagi pendukung fanatis, loyalis, apapun juga yang terjadi pasti dikatakan ya kecaplah nomor satu, kecaplah nomor satu. Nah, kalau kita berkaca tadi, kenapa dikatakan normatif? Karena persoalan debat itu sebetulnya adalah bagian daripada sosialisasi program yang akan mereka lakukan. Inti dari debat itu adalah menjawab pertanyaan dikaitkan dengan program yang sudah mereka buat. Ada tidak program yang mereka susun menjawab pertanyaan-pertanyaan, misalnya tadi isu pelayanan publik kalau tidak salah kemarin, persoalan daerah dan lingkungan. Nah, artinya 3 isu yang diangkat ini dalam program yang mereka susun mulai dari visi, misi, program dan strategi, ada tidak jawaban-jawaban terhadap persoalan ini. Jadi oleh karena itu kalau kita katakan kenapa muncul tema kita sore ini antara buayan dan harapan, artinya di mata komunitas pemilih cerdas, lebih banyak sebetulnya janji-janji yang disodorkan, tapi apakah itu memang termaktub bahasanya di dalam visi, misi, program, strategi yang akan mereka lakukan kalau nanti terpilih? Ini yang mungkin menjadi pertanyaan publik. Sebab kalau kita bicara debat, saya kata bukan cerdas cermat, bukan menjawab pertanyaan moderator, tapi mengaitkan pertanyaan moderator dengan benda yang sudah kita susun, yang sudah kita rancang. Nah, kalau dalam komunikasi persuasi, mungkin yang banyak kita dengar kemarin terjebak kepada menyodorkan iming-iming, janji-janji tadi kan, janji-janji tadi. Memang dalam strategi komunikasi politik, janji-janji itu boleh untuk menyenangkan orang, untuk mengikat perhatian orang, boleh. Janji-janji itu boleh untuk menyenangkan dan mengikat, menarik perhatian orang. Tapi apakah nanti kalau terpilih akan bisa direalisasikan? Sebab apa? Kan bahwa RPJMD itu nanti akan disusun berangkat dari visi, misi, program yang sudah disusun. Tentunya nantinya masyarakat akan menagih janji-janji itu. Masyarakat akan menagih, padahal tadi di programnya tidak muncul. Terima kasih. Terima kasih. Nah, yang kedua, ya kan, pertanyaan kedua ini masuk kepada segmen berikutnya. Kita ingin bertanya juga kepada tim dari pasangan nomor 2. Ini mohon maaf Bang Jeki, ini juga disusun dengan tim kreativitor kita. Kita melihat dari debat kandidat yang kedua kemarin antara pasangan nomor 2 dan nomor 3 itu saling serang menyerang, ya kan? Ini mohon maaf, bukan saling selang menyerang antara adu gagasan program, akan tapi lebih kepada tendensi personal, ya kan?
bukankah seyogyanya ini kan bahwa adu program bagaimana menurut pandangan Abang ya kan mengenai debat kandidat kemarin itu kan. Kita tidak menemukan sebuah lokusnya debat kandidat kemarin antara pasangan 02 dengan 03 itu dengan adu gagasan, tapi lebih kepada cenderung kepada personal ya kan. Kira-kira seperti apa menurut pandangan Abang? Baik, terima kasih moderator. Saya pikir yang pertama, pada saat pelaksanaan debat itu memang cenderung sebagian besar orang menyatakan agak sedikit panas antara pasangan nomor urut 2 dan paslon nomor urut 3. Tapi saya pikir memang kalau tidak panas tidak menarik. Jadi namanya debat ya harus mesti panas. Tapi kan kita lihat dulu panasnya ini panas yang mendidik, mencerdaskan, atau panas seperti apa ini kan? Ya kan? Harus kita akui tidak semuanya ini terkait soal yang saya pikir tidak penting. Ada juga benang merah di perdebatan-perdebatan tersebut. Jadi memang kalau kita melihat bahwa ini tidak substansi, saya pikir tidak tepat juga, karena ada juga benang merah yang bisa diambil. Nah, makanya kalau memang moderator tadi menyampaikan terkait soal apa, mungkin kita bisa eksplor juga. Tapi ini kan tidak disampaikan ini terkait apa, cuma soal personal. Saya pikir kalau personal ini kami melihatnya bahwa dari paslon 2 inilah bentuk perdebatan yang tidak monoton jadinya, jadi menarik dan sampai saat ini masih diperbincangkan. Artinya debat kemarin secara tidak langsung ini sukses untuk menarik perhatian masyarakat, pemilih khususnya, untuk menentukan pilihan-pilihan mereka. Bahkan sampai hari ini berita pun masih mengatakan bahwa masih sangat memaksa materi perdebatan itu, ya kan? Sampai ada dikatakan bahwa isu pengalihan Golkar berkhianat, ya kan? Sampai berita hari ini sangat viral itu kan? Bisa juga melihat hal ini kan? Saya pikir ini dinamika politik, yang nama dalam politik harus strategi politik ini semua dikeluarkan oleh setiap paslon, bagaimana merebut simpati masyarakat, bagaimana terkait dengan trik-trik politik yang pada akhirnya ya paslon tersebut akan memenangkan kontestasi ini kan. Isu Golkar yang kira-kira berkhianat itu tidak merasa pihak Rohidin ini merasa terganggu ya? Ininya ya, semangat dari Pak Rohidin itu, timnya itu ya. Iya, saya konfirmasi ke kawan-kawan di Golkar. Kawan-kawan di Golkar tidak ada yang melihat ini sebagai sebuah persoalan, tidak. Mereka malah melihat ini ada dinamika politik, ada sebuah trik politik yang sedang dijalankan kan begitu. Tapi mereka meyakinkan saya bahwa terkait dengan persoalan yang muncul pada saat debat itu, Golkar tetap solid. Golkar tetap solid. Kata kuncinya Golkar tetap solid. Oke. Mungkin ada yang mau menanggapi kira-kira Bang? Dari Bang Doni Osmond atau ya? Baik. Jadi tertarik saya menanggapi apa tadi yang disampaikan oleh Saudara Deki, bahwa ya pada waktu debat yang kedua itu ada, kalau bahasanya di masyarakat itu saling serang pribadi. Tapi kalau tadi menurut Bang Deki tadi, itu bagian dari dinamika. Ya, konkret saja, ya. Konkret saja. Menurut kami ya, pada acara debat itu ada momentum. Ini momentum debat bukan hanya sebagai ajang konsentrasi perebutan kekuasaan, tapi ini pada debat ini adalah momentum kita melakukan edukasi politik. Acara debat pada malam itu disaksikan oleh sekian juta pasang mata. Jadi pertanyaan di masyarakat itu ketika itu ya, kalau pemimpin-pemimpinnya mempertontonkan ya perilaku seperti itu, ya sangat disayangkan gitu. Bagaimana di masyarakat nanti gitu. Ya, pemimpin ini kan ada panutan, sesuatu yang akan menjadi contoh.
Mestinya momentum itu ya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Zamawan, kita jadikan ini kesempatan untuk menyampaikan visi kita, bagaimana cara kita mewujudkan itu sehingga masyarakat pemilih percaya sehingga memilih kandidat kita, bahwa visi dari harapan yang dijanjikan oleh paslon ini bisa diwujudkan. Di situ momentum untuk menyampaikannya itu. Terima kasih. Ya, mungkin itu saja, ya kan? Kak Ya mau menanggapi, Kak? Kalau tidak menanggapi, saya ingin memberikan pertanyaan. Ya. Sepertinya sebuah klimaks yang mungkin ditunjukkan oleh paslon nomor 3 saat ini. Karena kan seolah-olah terpidana seperti beliau itu negatif dalam tanda petik yang dipandang, dan itu yang selalu dilulukan dan diungkap-ungkap seperti itu. Padahal sebetulnya dalam kasus yang menyeret beliau itu tidak ada serupiah pun kerugian negara, dan uang itu sudah dikembalikan, sudah selesai. Kalau kita ingin melihat sebetulnya yang gentleman, beliau itu sekarang buka kulit tanpa isi, silahkan, nggak ada persoalan. Dia sudah mempertanggungjawabkan persoalan-persoalan ini perlu disampaikan. Justru lebih tapi gentleman. Kemudian seperti itu. Ya, beliau sudah kelihatan betul-betul sudah mempertanggungjawabkan kalau itu persoalan. Apa yang dilakukan beliau kemarin itu adalah seperti multi segala macam. Lihat sendiri seperti lantai panjang, ada hasilnya. Kemudian mespenda, kemudian sebagainya dan sebagainya. Itu adalah bentuk dari keinginan beliau bagaimana membangun dengan ada keterbatasan. Nah, ketika itu diserang dengan negatif terus tanpa melihat ada positif yang di dalam beliau, ya tentu kan seorang manusia juga ada sebuah keterbatasan. Ya, cuma ingin mengembalikan, apa iya sih orang yang memperolok-olok itu lebih bersih dari orang yang diolok-olok? Ya. Maka kemudian beliau memberikan semacam kilas balik. Sebelum mengatakan orang, mulai lagi dari diri kita. Sebelum kita menilai seseorang, nilai dulu diri kita. Apakah memang kita sudah betul-betul sempurna? Nah, pada tataran inilah sebetulnya, sepanjang paslon itu memenuhi konstitusi, hak konstitusi dia untuk ikut dalam pilkada itu jangan ojol-ojol terus. Mari kita ke depan, melihat ke depan apa yang mau dibuat, apa yang mau kita buat ke depan itu. Baik boleh paslon 1, paslon 2, paslon 3. Ketika itu kita taati pada bingkai itu, saya pikir akan bagus debat itu. Nah, harapan kita di debat ketiga nanti mudah-mudahan apa yang terjadi kemarin itu bisa koreksi. Ya. Kata kuncinya adalah sebelum kita menjudge orang, nilai dulu diri kita. Terima kasih. Kita sudah sempurna. Terima kasih. Terima kasih. Sangat konkret jawabannya. Terima kasih, Kak Ya. Ini Bang Doni Osmon, ya kan? Saya juga ingin bertanya ini kan. Dari 20 program, ya kan? Saya ingin sampaikan juga. Makanya saya judul ini adalah memang walaupun dia sedikit temanya ini sedikit, tapi mudah-mudahan ada kata kunci yang kita bisa ambil di sini, ya kan? Dari 20 program kunci bahagia Bapak Helmy Muslihan ini, ada program kalau tidak salah 100.000 lapangan kerja. Ingat kata kuncinya itu kan. Jadi 100.000 lapangan kerja. Nah, maksud dari 100.000 itu seperti apa? Apakah Bapak Helmy Hasan ini akan ingin menyediakan lapangan pekerjaan baru? Kalau ingin menyediakan lapangan pekerjaan baru, 100.000 kurang banyaklah lapangan pekerjaannya kan dibanding orang yang ingin bekerja, ya kan? Nah, ini konsep ini seperti apa? Nah, ini mohon dijawab ini, Bang Doni. Baik, terima kasih. Saya coba jawab ini. Mungkin ini juga ini jangan sampai ini yang apa namanya itu program ini memberi buayan dan hanya sekedar memberi buayan kepada pemilih. Ya kan? Konsep gagasan ini yang dituangkan oleh paslon kami dalam 20 kunci bahagia ini bukanlah buayan, tapi ini harapan yang dapat diwujudkan. Bagaimana mewujudkannya? Melihat program 100.000 lapangan kerja yang baru ini tidak bisa poin per poin seperti itu, tapi dia berkaitan dengan poin-poin yang lain dalam 20 program kunci bahagia itu, Bu. Yang mana itu diantaranya itu
menciptakan lahan produktif. 100.000 hektar lahan produktif baru. Dari situ saja, ketika lahan produktif ini berjalan dengan intervensi pemerintah daerah, maka lapangan pekerjaan itu akan tumbuh. Ya, akan terjawab tadi 100.000 timbul dari mana. Begitu juga dengan program-program yang lainnya. Dengan intervensinya pemerintah akan membuka dengan membuka gudang-gudang yang akan menyimpan hasil pertanian. Itu nanti otomatis akan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Berarti bukan lapangan pekerjaan ini kita jangan membayangkan ini ada sebuah pabrik atau pemerintah daerah akan membuka katakanlah perusahaan karya honorer baru. Tapi ini dengan memberdayakan masyarakat yang ada di pedesaan, basis kita pedesaan. Kita tahu di setiap desa itu kurang lebih ada 35 hektar lahan tidur yang tidak tergarap yang dimiliki desa. Kalau itu bisa kita fungsikan secara produktif, dan itu akan menciptakan lapangan pekerjaan. Oh, mungkin seperti itu. Oke. Saya ingin bertanya juga kepada Bang Jeki. Bang Jeki, ingin saya sampaikan bahwa dalam penyampaian Pak Rohidin kemarin di debat kedua itu, bahwa beliau menyampaikan akan menghapuskan pajak roda 2. Akan menghapuskan pajak roda 2. Nah, bagaimana menurut Abang, bukankah salah satu pendapatan daerah terbesar itu dari pajak kendaraan, ya kan? Nah, Abang pun dari sarjana hukum juga, ya kan? Nah, kira-kira Abang dalam konsep apa ini yang kira-kira bisa memberikan harapan lah kepada masyarakat bahwa ini benar-benar program ini akan terrealisasi, ya kan? Ya, silakan Bang. Baik. Ini terkait penghapusan pajak kendaraan bermotor ya. Saya pikir yang harus dipahami bahwa bukan pajak kendaraannya yang dihapuskan, tetapi ada subsidi. Diberikan subsidi. Subsidi pemerintah, artinya ada memang secara umum ada pengurangan pendapatan pada akhirnya. Tapi ini kan tetap mekanisme pajak, ya pajak harus dibayar tapi disubsidi begitu. Berarti kalau disubsidi pemerintah membayar, misalkan saya yang punya kendaraan motor dengan pajak motor saya katakanlah 200.000 1 tahun, berarti disubsidi. Ya konsepnya subsidi. Tetapi pada akhirnya pajak kendaraan bermotor ini masyarakat tidak perlu membayarnya, kan begitu. Betul-betul penghapusan. Bukan dalam arti karena sistem administrasi keuangan dan segala macam ini tetap harus berjalan. Berarti bukan penghapusan, tapi tetap disubsidi ya? Ya, bukan berarti orang beli motor terus nggak bayar pajak lagi, tetap administrasi di Samsat ini kan tetap berjalan, karena ini pemerintahan yang punya birokrasi, punya ini dan sebagainya. Dan yang pasti hal itu sudah dihitung. Artinya kita mengurangi pendapatan dari sektor pajak kendaraan, tetapi mengoptimalkan dari sektor-sektor lainnya. Kan begitu. Dan hal ini sudah dihitung dan dalam kacamata paslon 2 ini mampu dilakukan, bisa dilakukan dan mungkin dilakukan dengan kondisi keuangan dari daerah Bengkulu. Makanya program itu pada akhirnya menjadi sebuah misi dari paslon nomor 2 dalam kajian paslon 2 ini mampu dilakukan. Oke, terima kasih. Kak Surya, di segmen pertama Bapak Agusrin ini, ya kan? Di segmen pertama ya, bukan di segmen kedua, tapi di segmen pertama Bapak Agusrin waktu moderator menyampaikan silakan paparkan visi misi program para kandidat, tetapi Bapak Agusrin ini menyampaikan hasil cerita dari keluh kesah Ibu Linda. Nah, ini maksud Bapak Agusrin ini apa? Kita belum dapatkan lokusnya itu. Bagaimana menurut Kakanda sendiri? Ya, jadi dalam visi Pak Agusrin itu kan yang ada itu adalah membangun manusia yang Bengkulu yang maju dan bermartabat. Membangun manusia yang Bengkulu yang maju dan bermartabat. Itu visi. Itu visinya. Ya, visi. Nah, dalam dalam misinya ada beberapa turunan. Ada beberapa turunan dari visi itu. Nah, mengapa filosofinya beliau mengangkat itu? Karena beliau ini
bahwa yang namanya pembangunan itu harus menyentuh pada persentase yang besar, di mana di sana adalah soal pertanian, soal peternakan, perikanan termasuk kelautan. Dan rata-rata yang kita dapatkan adalah keluhan daripada masyarakat itu terkait soal penghasilan mereka, di mana mereka dituntut dengan terikat dengan hutang, dengan internet. Kenapa? Pupuk mahal. Ketika pupuk mahal, mereka harus pupuk, mereka pinjam uang dengan sistem hijau. Nah, pembayarannya adalah ketika mereka hasilkan penghasilan itu. Dan 50% dari penghasilan mereka itu dibayarkan untuk hutang. Sementara kebutuhan yang lain, gas mahal, ya. Kemudian biasanya baik itu di selatan maupun di Lepong itu pertanian itu bisa 3 kali panen, sekarang itu sudah 1 kali. Karena kenapa? Irigasi itu rusak, ya. Infrastruktur persawahan itu rusak, sehingga praktis mereka tak ada hujan. Nah, keluhan-keluhan ini yang rata-rata mulai dari kemudian ke Kepayang, Rejang Lepong, kemudian Benteng, kemudian sampai ke Lebong. Itu rata-rata seperti itu. Pupuk mahal, kemudian infrastruktur pertanian tidak memadai, tak ada hujan, kemudian panen 1 kali setahun, kemudian mereka terjebak dengan hutang, sementara kebutuhan sehari-hari terus mendesak, ditambah lagi anak sekolah. Artinya program ke depan Bapak Agustin konkretnya seperti apa nanti? Program ke depan adalah menyelesaikan persoalan mendasar, persoalan perut. Memang kadang orang memandang sebelah mata soal perut yang diangkat oleh beliau, tapi itulah substansinya. Kondisi kita kan membangun ini kan harus bagaimana memenuhi kebutuhan, menyelesaikan persoalan mendasar dari masyarakat. Bagaimana kita membangun tol bagus kalau mereka tidak punya kendaraan, perut aja belum selesai. Selesaikan dulu perut. Maka di tahun-tahun pertama ini beliau bertekad di sana. Maka kemudian beliau akan gelontorkan hand traktor. Dan memang hand traktor ini sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat. Jadi nanti di setiap desa itu akan digelontorkan hand traktor. Kemudian juga nanti akan dibangun pabrik mini CPO di desa-desa itu. Yang kecil mini, yang tidak padat modal. Kemudian mesin rumput untuk yang berkebun sawit. Nah, kemudian harga kopi, harga karet, harga sawit ini relatif tidak sesuai dengan harapan. Oke. Kalau mengenai masalah mungkin Bang Jeki lah, karena nomor 2 lebih mengunggulkan mengenai masalah sawit, harga karet, harga kopi itu kan bukan sebuah komoditas dengan harga yang bisa distabilkan oleh pemerintah daerah, tapi ini adalah masalah mengenai dunia. Kira-kira menurut Bang Jeki seperti apa, Bang? Karena saya selesaikan dulu. Artinya bahwa harga-harga komoditas seperti ini, kalau masyarakat misalkan dia tidak menjual buah tandan segar dengan pabrik mini CPO ini tadi dengan menghasilkan minyak, tentu ini akan menaikkan nilai tambah. Menaikkan nilai tambah, bukan berarti menaikkan nilai harga, kan? Ya, itu dengan sendirinya juga diupayakan dengan cara-cara, dengan kiat-kiat tertentu. Oke. Nah, itu yang diinginkan. Setelah selesai persoalan perekonomian dan pendapatan dari masyarakat, baru kemudian beliau akan meneruskan yang Pantai Panjang, kemudian meneruskan lagi program rel kereta api, kemudian tol ini perlu dicatat bahwa siapapun gubernur, tol itu tetap akan berjalan karena itu adalah program nasional strategis. Ya. Nah, artinya bahwa kesanalah program yang dengan Pak Agustin. Filosofi dari 03 menyampaikan itu adalah bagaimana jangan dulu kita melihat jauh ke depan sebelum kita menyelesaikan dulu persoalan di akar. Ya, makasih. Oke. Mungkin Bang Jeki mau menanggapi yang mengenai masalah sawit dan karet tadi kira-kira? Oh, yang soal apa? Soal harga. Soal harga sawit dan soal harga karet. Iya, saya pikir dari pertanyaan moderator tadi sudah jelas bahwa yang menentukan soal harga itu bukan pemerintah daerah. Bukan pemerintah. Pemerintah ini berperan bagaimana misalnya kalau dari paslon 2 ini biaya produksi dari sawit ini bisa dikurangi yang pada akhirnya menaikkan harga sawit. Misalnya begini. Pengiriman CPO yang yang misalnya saat ini harus transit di pelabuhan mana di luar pelabuhan Bengkulu. Nah, bagaimana pemerintah mendorong agar pengiriman CPO bisa langsung dari pelabuhan Pulau Bayi sehingga ada beberapa kos yang bisa dipangkas sehingga harga sawit ini bisa
menjadi bagus, naiklah karena ada yang dipangkas dari artinya nilai tambah dari itu tadi, dari sawit itu tadi. Nah kalau soal harga, kita tahu sendiri harga beras, harga cabai dan segala macam. Apa pemerintah bisa tentukan itu? Kan tidak. Mereka hanya bisa menyetabilkan harga dengan melakukan operasi pasar untuk menyetabilkan harga. Misalnya ya sering kita dengar ada operasi pasar untuk menstabilkan harga yang begini. Nah, pemerintah dalam kapasitas seperti itu tidak bisa dia menentukan harga, tetapi melakukan langkah-langkah bagaimana harga sawit ini dibeli dengan harga yang bagus sesuai dengan harapan masyarakat. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Pak Azhar Marwan, cukup Bang, nanti ada di segmen berikutnya. Ya kan? Cukup saya ingin ini ya nanti saja Bang, kita akan kasih waktu juga. Ya, terima kasih. Untuk Bang Azhar Marwan, menurut Bapak dari debat kandidat kedua yang tadi yang kemarin beberapa malam dan dialog kita pada sore hari ini juga, ini apakah sudah sesuai dengan ekspektasi masyarakat atau belum ini kan? Kira-kira seperti apa Pak? Jadi normatif lagi. Kita tidak ingin, saya tidak ingin terjebak ke dalam perdebatan, karena yang kita bicarakan ini adalah persoalan debat. Sekali lagi saya katakan debat itu adalah adu program, bukan adu argumentasi, bukan adu pencitraan. Nah, saya melihat ada semacam bukan miss lah mungkin, kekeliruan, terjebak ke dalam pertarungan menjual pencitraan. Ini yang mewarnai situasi debat sehingga debat ini menjadi keluar konteks. Yang mana itu? Ya, saya katakan tadi. Ya. Ini nanti Bang. Saya katakan kita kan ada tematik. Ya. Tema itu jelas. 3 tema kemarin kan. Kemudian pertanyaan itu ditujukan kepada tema. Nah, kenapa kita keluar konteks tadi? Saya tidak ingin saya katakan ke perdebatan yang muncul debat ya kan. Orang di saat orang debat, orang akan melihat mulai dari struktur berbicara, sistematika berbicara, kemudian gestur tubuh. Ini akan dilihat orang semua. Jadi di mana keikhlasan, di mana kesungguhan, di mana kebohongan akan nampak. Oleh karena itu saya katakan hati-hati. Di dalam debat ini harus tadi betul-betul menyodorkan program itu kepada publik sehingga publik tahu yang belum tersentuh, belum dihadapi selama ini. Dia saat mendengar debat itu, dia tahu Bapak ini akan bikin apa 4 tahun ke depan. Ingat loh, ini 4 tahun. 4 tahun. Iya. Apakah tadi membuat program-program serba uang, mohon maaf tadi ya. Yang saya katakan bombastis bisa terrealisasi dalam 4 tahun ini. Dengan postur APBD kita kecil, kemudian belanja pegawai kita besar. Kalau kita berbicara postur APBD kita, lebih besar belanja pegawai daripada belanja modal. Nah ini kan harus dipikirkan. Kemudian ada wilayah tangani gubernur, ada wilayah yang ditangani oleh bupati dan wali kota. Jangan mau dirambah semua seakan-akan. Ya ini saya melihat visi misi program itu di saat dia mendaftarkan sudah diserahkan. Kemudian sudah berlangsung lebih kurang 1 bulan, dikampanyekan di lapangan. Baru debat diangkat. Akhirnya orang bertanya, selama ini disampaikan di lapangan itu apa? Program kah? Apa janji-janji di luar program? Atau buayan? Buayan tadi. Nah, saya melihat ini yang membuat sehingga terjebaklah tadi ke dalam adu pencitraan. Biasa ekstrem orang adu kebohongan jadinya. Jadi ini mungkin dialog pada sore hari ini teman-teman yang di dekat panggung ini bisa mengklirkan sehingga tidak lagi apa yang terjadi di debat ya di tim yang ada yang di dekat panggung ini juga tadi harusnya tim ini juga bagian daripada orang yang mensosialisasikan program-program ini. Jadi ini yang saya katakan di dalam debat itu, debat ini penting. Coba apa? Ini akan diputar orang di videonya, YouTube-nya akan diputar orang terus. Debat sudah selesai 2 malam yang lalu. Jadi kalau dia memang buat, dia harus hafal visi misi program strateginya itu sudah ada di dalam kepala. Rakyat ingin melihat itu, Bapak ini betul-betul ini atau tidak? Ini yang persoalan kita. Kalau kita tonton kemarin, ya tidak ada lagi istilah. Lain yang ditanya, lain yang dijawab misalnya. Kenapa? Emosi itu biasanya akibat daripada ketidaksiapan terhadap materi. Kalau dosen itu ditanya mahasiswa itu marah, berarti dosen itu tidak menguasai persoalan. Jadi itu intinya. Orang yang cerdas akan melihat. Dia amati orang semua, gerak-gerik, cara bicara, apa yang diucapkan. Itu
Tapi tidak boleh main-main debat ini. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan di debat ketiga masih ada satu session lagi debat ketiga. Mudah-mudahan apa yang kita publik bisa harapkan ini dapat terrealisasi. Kira-kira seperti itu pemirsa, dimanapun kawan-kawan Facebook dimanapun berada dalam kondisi dan situasi pada hari ini. Ini Bang Doni Osmond masuk kepada segmen ketiga. Ini sebentar lagi kita closing. Diberitakan ini Bengkulu Express waktu debat pertama, ya kan, bahwa Helmi Muslihan ini unggul di debat kedua, ya kan, dia unggul di debat kedua, artinya debat hari ini kan. Tapi menurut hasil survei ini, kita lihat dari hasil survei Fixpol yang diberitakan oleh Butinara News, hasil survei Hilmi Hasan itu di angka 16,4%. 16,4%. Tapi ini ketika sudah pasca debat pertama, ya kan. Nah, Abang mengatakan Helmi Muslihan ini justru unggul ini di debat kedua hari ini. Nah, maksudnya kan tentunya kan harusnya meningkat ini kan. Ketika debat hasil pertama ini unggul, waktu dia melakukan survei, ya kan, tapi dia cuma di angka 16,4%. Nah, ini jangan-jangan ini di putaran kedua juga dinyatakan juga Bengkulu unggul juga. Nah, unggul juga. Nah, ini tolak ukur dari indikator keunggulan itu seperti apa ini kan? Ya, Bang. Ya, silakan, Bang. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih dengan BE Express sudah menyimpulkan, memberitakan bahwa paslon kami nomor 1 itu unggul dalam debat yang pertama dan kedua. Tapi sebelumnya ini mohon silakan. Dinda diberikan kesempatan biar bisa nyampaikan itu agak sedikit panjang ya, tidak terjadi miss nanti. Juga tadi disampaikan menurut ada lembaga survei, salah satu lembaga survei menyatakan malah turun ya. Terus kami terkejut gitu. Yang kalau saya pribadi terkejut. Tapi Abang sudah baca kan? Belum. Oh, belum baca. Silakan Abang baca. Jadi, maksud saya itu biar saya tidak baca gitu. Tidak menyatakan hoa. Ini kan dibilang hoa. Yang jadi saya terkejut itu artinya realitas yang terjadi dalam sistem politik khususnya di Pilgub Bengkulu ini. Artinya sistem kapitalis itu sudah masuk. Kenapa saya bilang sistem kapitalis masuk? Struktur kapitalis ini artinya yang bisa melakukan, yang bisa membayar lembaga-lembaga survei itu hanya para kandidat-kandidat yang memiliki modal yang besar. Kami melihat, kalau kita melihat sepintas ini mungkin seperti katakanlah ada lembaga survei konsul politik yang menyatakan dari penelitian mereka, dari survei mereka, bahwa calon yang menjadi klien mereka ini berpeluang besar untuk menang. Itu seakan-akan seperti itu. Juga dalam hasil survei itu ingin menggambarkan bahwa kandidat-kandidat yang menjadi pesaing mereka itu elektabilitas mereka jauh di bawah paslon yang menjadi klien mereka. Ini menjadi menarik ketika misalnya kita lihat di akhir-akhir menjelang hitungan hari hari pemilihan, ada lembaga survei yang merilis hasil survei mereka. Ini jadi menarik. Ini kita tahu gitu Pak Zamawan, jika suatu lembaga konsultan politik melakukan survei itu gak kecil biaya yang akan dikeluarkan. Untuk 500 responden saja kalau nggak salah sampai 200 sampai 300 juta. Kalau soal survei itu jangan usah dibahas. Artinya kan mereka punya skema sendiri. Ini ada bagian dari strategi paslon kandidat tertentu. Kami tidak yang ingin saya tanyakan itu indikator dari sebuah keunggulan debat kemarin apa kira-kira? Indikatornya itu ya jelas masyarakat yang berhak menilai itu masyarakat. Yang ingin kami sampaikan begini, paslon kami dari debat pertama dan kedua ini betul-betul memanfaatkan itu debat ini sebagai momentum sebagai panggung untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan, nilai-nilai kebaikan. Itu yang disampaikan oleh paslon kami. Tadi menarik apa yang telah
tadi disentil oleh Kanda Suryawan, persoalan mendasar. Nah ini yang saya minta waktu kepada Dinda. Kalau tadi paslon nomor 3 bicara persoalan mendasar, persoalan yang mendasar yang harus selesaikan itu persoalan perut. Nah ini yang membuat berbeda dengan paslon kami. Ya, paslon kami berkeyakinan ya, persoalan yang ada yang terjadi saat ini, ketimpangan, terjadinya ketidakadilan khususnya di sektor ekonomi, timbulnya persoalan-persoalan yang baru, persoalan sosial yang baru. Ini terjadi karena selama ini kita salah dalam kita melihat arah yang salah. Kita berkiblat kepada kiblat yang salah. Nah, kita terjerat dalam sistem struktur kapitalis. Maka kan persoalan pembangunan ini hanya bersifat materi. Nah, ini yang ditawarkan oleh paslon kami bahwa pembangunan itu bukan hanya persoalan material. Jadi yang mendasar tadi konkret saja? Yang konkretnya paslon kami menawarkan persoalan-persoalan yang terjadi ini solusinya yaitu kembali kepada nilai-nilai sumber nilai-nilai yang ada pada diri kita sendiri. Sumber nilai itu sumber nilai agama dan sumber nilai budaya sesuai dengan landasan-dasar menjadi ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, itu Pancasila. Oke, terima kasih. Mungkin publik dimanapun berada bisa menangkap apa yang disampaikan oleh tim pasangan 01. Artinya sumbernya itu adalah yang mendasar adalah mulai dari diri sendiri, yaitu spiritual, ya kan? Bukan spiritual, tapi nilainya maksudnya apa? Nilainya apa ini? Konkretnya nilai apa? Jadi jangan sampai masyarakat memandangnya ini beda ini, Bang. Ya. Nilainya apa misalnya? Artinya ya Pancasila. Oh, Pancasila. Pancasila ini akan ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila ini, ketuhanan Maha Esa ini mewarnai sila-sila sehingga dia menjadi sumber nilai, sumber ketika kebijakan yang disusun itu berdasarkan nilai-nilai yang ada pada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi terima kasih Bang Doni Osmond. Artinya dasarnya itu adalah Pancasila. Salah satunya adalah nilai-nilai dari ketuhanan itu, yang tentunya memberikan kehidupan dalam bermasyarakat itu. Seperti kita salah arah. Maksud saya tadi begini, selama ini kita merasa kita mampu, kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi yang semakin hari semakin kompleks ini dengan mengandalkan kemampuan yang ada pada diri kita. Hanya kita melupakan bahwa ada sesuatu yang seharusnya ini menjadi faktor yang menentukan dalam keberhasilan atau tidak. Sesuatu yang menjadi cita-cita kita. Terima kasih Bang. Bang Jeki, diberitakan oleh Bengkulu, oleh Antara Bengkulu. Ini salah satu saya melihat dari media online juga ini mengatakan bahwa kaidah pengelolaan lingkungan itu terkait limbah dan lain sebagainya belum memenuhi ketentuan. Bahkan Direktur Yayasan Ulayat Oka Ardiansa menyatakan juga bahwa aktivitas pengolahan limbah yang buruk dari perusahaan tambang batubara itu yang beroperasi di hulu sungai Bengkulu menjadi penyebab utama pencemaran sungai itu. Nah, dan isu lingkungan ini juga diangkat waktu di debat pilkada kemarin. Nah, pertanyaan saya adalah, ketika Bapak Rohidin ini menjadi gubernur, seberapa konsenkah Bapak Rohidin ini untuk mengatasi persoalan lingkungan tersebut, ya kan? Karena persoalan lingkungan ini menjadi sebuah sangat sensi, ya kan? Kira-kira seberapa konsen kah, Bang? Mungkin silakan, Bang. Dalam debat kemarin itu secara secara tegas sudah ada disampaikan oleh paslon nomor 2 bahwa persoalan isu lingkungan yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan lingkungan dan segala macam itu, ini kan bukan hal yang sesuatu yang mudah untuk diselesaikan. Ini harus diselesaikan dengan cara-cara yang benar, Dan satu lagi, seingat saya dalam debat itu, bahwa seorang pemimpin itu tidak boleh ada konflik kepentingan terkait hal tersebut, agar persoalan-persoalan seperti yang disampaikan oleh moderator tadi ini bisa diselesaikan dengan baik. Jadi ini yang kalau tidak selesai ini disampaikan oleh paslon 2 waktu itu. Nah, kalau sistem
menyelesaikan sebuah persoalan kerusakan lingkungan ini kan banyak faktor yang menjadi penyebab. Dan selama kepemimpinan Polri bukan tidak diangkat hal ini, dan inilah yang selalu akan dicarikan jalan keluar yang baik agar investasi tetap berjalan, karena pemerintah ini di satu sisi harus mempertimbangkan adanya investasi untuk daerah karena itu juga berpengaruh kepada perekonomian daerah. Di satu sisi juga harus menyelamatkan lingkungan, di satu sisi juga harus bermanfaat bagi masyarakat. Contoh misalkan kalau kita bisa ambil kasus di PLTU misalkan kan, jadi kan ini investasi masuk tapi PLTU ini isu lingkungannya tetap berjalan kan. Iya betul. Nah terkait itu ini kan ada rule-nya, ada semua ada aturan terkait ada sebuah usaha yang sedang berjalan, ada AMDAL yang mereka harus patuhi, dan ada pengawasan. Ada pengawasan yang harus dilakukan. Makanya sebenarnya memang yang diberitakan maupun ada yang berseliweran di media sosial terkait persoalan limbah dan segala macam itu merupakan input bagi pemerintah, dan itulah peran masyarakat. Seperti misalnya ada NGO yang konsen terhadap hal itu, kemudian memberitahukan ke Pemda ada pelanggaran ini. Nah ini sebagai input untuk ditindaklanjuti. Bukan dalam arti tidak ditindaklanjuti, tapi pemerintah melihat bahwa masyarakat yang atau NGO yang melakukan ini adalah memang sedang memainkan perannya untuk mengawasi, dan salah satu tugas dari NGO masyarakatnya mengawasi. Nah pengawasan internal, pengawasan melekatnya ada di pemerintah. Pemerintah terkait itu, dan itu pasti ditindaklanjuti. Artinya ketika Bapak Rohidin nanti terpilih menjadi gubernur akan tetap konsen betul ya kan? Konsen betul. Apalagi ada persoalan-persoalan seperti itu, tentu kalau paslon nomor 2 akan segera mengevaluasi terkait pengawasan. Pengawasan pelaksanaan dari dokumen-dokumen terkait dengan perizinan lingkungan dari perusahaan-perusahaan. Ya, terima kasih. Jadi pemirsa di rumah, kita ketika Bapak Rohidin ini menjadi gubernur, kita tagih saja janjinya, ya kan? Beliau akan tetap konsen terhadap isu lingkungan. Tetapi masih juga menjadi PR ini adalah mengenai masalah PLTU juga, ya kan? Seperti itu. Ini secara fakta ini, Bang, ya kan? Kak Surya, seandainya Bapak Agus Rin ini terpilih menjadi gubernur, ya kan? Program-program yang mohon maaf yang mangkrak di era beliau, apakah akan dilanjutkan atau tidak, ya kan? Misalnya seperti kereta api, tanaman jarak, pabrik jarak, ya kan, terus itu jembatan dan lain-lain. Nah, kira-kira apakah masih tetap dilanjutkan atau membuat program baru? Ya, jadi begini, sebagaimana program sepakat dengan yang disampaikan oleh Bang Aswar Marwan tadi, beliau tidak lari dari koridor program yang sudah dibuat. Cuma memang prioritas. Prioritas akan melanjutkan sesuatu yang mangkrak tadi. Yang persoalan mendasar tadi. Banyak keluhan-keluhan, jadi menyelesaikan persoalan perekonomian, persoalan kehidupan masyarakat di tingkat petani ini, kemudian tingkat nelayan, juga di tingkat peternak, ya, dan sebagainya. Jadi hal-hal yang mendasari misalkan irigasi, ya, kemudian lagi misalkan soal harga tadi yang disampaikan, memang bukan kita memaksa harga, tapi membuat kiat-kiat bagaimana kemudian harga jual komoditas seperti beras, kemudian kopi, karet, dan sawit itu kan perlu ada, kalau istilah dari beliau itu bagaimana kemudian ada nilai tambah dari komoditas itu. Kemudian tentu nanti ada biaya operasional yang diberikan sehingga nanti akan dapat income yang lebih banyak kepada masyarakat. Lalu kemudian baru setelah itu meneruskan program yang lama. Artinya Pantai Panjang, rel kereta api. Rel kereta api ini adalah dalam rangka menghidupkan pelabuhan, kemudian membawa komoditi misalkan batu bara dan sebagainya. Jadi ini tentu banyak efek dominonya yang didapatkan. Kemudian masalah Mespenda, Mespenda yang sebetulnya itu potensi untuk dikembangkan, namun sampai saat ini karena terkendala persoalan lelang belum selesai proses lelang itu yang lelang dalam arti pihak ketiga untuk mengelola. Ya, tentu dengan view tower dan sebagainya. Pantai Panjang saat ini sangat merasakan sekali masyarakat itu dengan terbukanya Pantai Panjang itu, sentra-sentra ekonomi, penghasilan home industry masyarakat di pantai itu sangat
bermunculan seperti itu. Nah, artinya bahwa sesuai dengan tema pada hari ini, Buayan Apakah Harapan, bisa dinilai sendiri oleh pemirsa yang mana kira-kira Buayan, yang mana harapan. Kira-kira harapan. Sekedar ini saja tadi disampaikan oleh Adinda Doni Osmon misalkan soal 100.000 lapangan pekerjaan. Nah, kemudian ditambah lagi ada satu ambulan satu desa gitu kan. Tanpa kita menilai, menjudge program orang lain, tentu ini sebuah wacana otokritik bagi kita bersama gitu ya. Untuk bagaimana betul-betul keluaran nanti gubernur terpilih ini menjadi program yang betul-betul bisa dilaksanakan, realistis. Terlebih lagi dalam kondisi pandemi saat ini, baik di nasional maupun di daerah, program itu belum bisa sampai terselesaikan sampai 2021. Nah, itu mungkin yang dapat kami ini kan sampaikan terkait dengan program yang dibuat dan juga pertanyaan dari moderator. Terima kasih. Pak Azhar Marwan, saya ingin meminta pendapat Bapak. Cukup besarkah pengaruh dari debat kandidat kedua? Mungkinkah yang belum menentukan pilihan itu akan memilih, atau mungkin yang dia sudah memilih sudah memilih calon A, melihat dari konteks debat kemarin pindah ke B, atau mungkin dia sudah menentukan pilihan, melihat debat kandidat kemarin justru dia golput, ya kan? Ya, kira-kira menurut Bapak bagaimana pandangannya, Pak? Mau tidak mau, debat itu saya katakan, saya ulang sekali lagi, jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng. Sebab apa? Debat inilah tampilan asli yang ditunjukkan oleh para kandidat di depan publik. Yang itu akan diputar, saya katakan tadi, akan berhari-hari, berminggu-minggu akan diputar ulang. Oleh karena itu di debat ketiga kita berharap bahwa pegangan terhadap visi, misi, program dan strategi itu sudah memang pasangan itu harus yakin. Masyarakat akan yakin kalau yang menyampaikan itu sendiri yakin. Jadi, ini dalam teori ya. Kalau yang menyampaikan itu sebagai narasumber atau sebagai komunikator tidak begitu yakin, masyarakat akan semakin tidak yakin. Jadi yang disentuh oleh debat ini, yang disasarnya adalah pertama adalah swing voter, yang kedua adalah pemilih cerdas. Jadi kalau pemilih fanatis dan loyalis, saya katakan tadi mungkin tidak perlu lagi, tidak di debat pun, tidak di ini pun dia tetap akan. Tapi bagi orang yang baru simpati, bisa beralih. Ya. Pertama tadi dia melihat bahwa sosok pemimpin ini tadi dia harus menguasai persoalan Bengkulu ini apa. Kemudian kalau terpilih nanti dia ingin bawa Bengkulu ini kemana, langkah-langkah apa yang akan dia lakukan. Nah, ini harus tertuang di dalam program kerja yang dia susun. Tidak bisa keluar dari program kerja itu. Dan di saat dia tidak mampu menjelaskan program kerjanya itu kepada publik, kemudian memberikan justifikasi, narasi dan menjelaskan. Saya tidak mau mencampuri karena ini ada tim ahli masing-masing mungkin ya dari pasangan ini. Ini saya nggak mau campur ke situ. Artinya harus dibedah, di breakdown. Kalau ini akan dilakukan, langkah-langkah kerjanya apa, sehingga ini bisa terwujud dan orang yakin bahwa ini memang masuk akal. Nah, kalau tidak tadi, ya buayan dan harapan tadi. Buayan dan harapan ada di benak masyarakat. Terima kasih. Hanya kata orang membual aja, janji kosong aja. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Karena sebenarnya diskusi ini ingin kita lanjutkan, tapi karena mengingat waktu dan ini, mudah-mudahan di lain kesempatan. Tapi sebelum kita tutup, singkat saja saya ingin meminta closing statement dari para tim bahwa bagaimana pemilih cerdas ini demokrasi berkualitas. Simpel saja, singkat saja. Kalau bisa 1 menit ya 1 menit. Pemilih cerdas demokrasi berkualitas. Saya awali dari Bang Doni Osmon. Silakan Bang. Ya. Ini harus disampaikan kayaknya. Ya. Closing statementnya, pemilih cerdas demokrasi berkualitas. Ya. Boleh sedikit benar-benar. Paslon kami ini menyampaikan dengan program visi Bengkulu yang bahagia dan religius. Artinya membaca program 20 program kunci bahagia itu tidak bisa hanya dilihat dari kacamata sisi rasional, tetapi ini juga harus dilihat dari kacamata dari pandang keimanan, di mana kami meyakini ketika sesuatu upaya kita melibatkan yang maha, maka persoalan ini insya Allah akan menjadi tuntas. Seperti yang diyakini misal kita sebagai umat beragama Islam
dan di Provinsi Bengkulu juga 90, kalau nggak salah 97,24% beragama Islam. Artinya kita kembali kepada nilai-nilai yang ada dalam agama Islam, di mana nilai-nilai dalam agama Islam Allah menjanjikan bahwa apabila penduduk di suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepadanya, maka Allah akan mencurahkan berkah dari langit dan bumi. Itu yang menjadi keyakinan kita, menjadi harapan bagi kita untuk melakukan perubahan. Karena banyak orang punya harapan, tapi tidak semua orang bisa mewujudkannya. Maka kita dalam rangka mewujudkan program menjadi visi kita ini, kita melibatkan dengan melibatkan Allah untuk Helmi tidak bisa dapat apa-apa seperti yang disampaikan di beberapa kesempatan. Tetapi dengan Allah, insya Allah 20 program kunci bahagia itu hal yang mudah untuk terlaksana. Ya, terima kasih. Bang Jeki, silakan Bang memberikan closing statementnya, pemilih cerdas, demokrasi berkualitas. Baik. Saya mengajak pemilih cerdas tadi disampaikan ini untuk melihat Pilkada 2020 terus masa kepemimpinan sampai dengan 2024 yang efektif hanya 3 tahun. Ini apakah mungkin ketika kita harus memulai meletakkan fondasi dan merealisasikannya? Kalau di paslon nomor 2 fondasi sudah diletakkan, tinggal melaksanakan. Jadi dan ini cuma 3 tahun. Ke depan ini hanya efektifnya cuma berjalan selama 3 tahun. Nah, kami mengajak untuk melihat ini secara realistis. Kemudian persoalan ketuhanan, sekali pikir ketuhanan, keagamaan, abominallah, pasti selalu kita tempatkan di nomor 1. Paslon nomor 2 juga menempatkan hablumillah, soal keagamaan, soal ketuhanan selalu nomor 1. Tapi yakinlah pilihan tetap nomor 2. Begitu. Kak Suryawan Halusi, silakan. Jadi kalau bicara soal ketuhanan itu merupakan dasar dari semua. Dasar dari semua geraknya. Artinya karena memang dasar kita adalah dasar Pancasila. Tetap ketuhanan itu yang utama. Nah, ketika nanti Pak Agus ingin terpilih, maka tidak akan ada lagi linda-linda seperti akan linda-linda lagi. Kemudian yang di Tabakau, di Lebong. Ya, silakan lanjut. Dan karena di sana bukan persoalan lindanya, tapi banyak hal di dalam itu, persoalan mendasar dalam kehidupan. Kemudian diteruskan dengan kegiatan-kegiatan melanjutkan sesuai dengan kemampuan, tentunya kemampuan daripada APBD yang ada. Nah, jangan ada lagi kemudian yang namanya pemimpin itu harus berani. Jangan sampai nanti uang ratusan miliar harus pulang ke pusat hanya karena tidak mampu dibelanjakan. Yang ironis sekali adalah DPD hampir jadi DPR gara-gara kekurangan dana. Nah, artinya harus berani. Jangankan menghabiskan dana yang ada, kita pun harus lebih gencar lagi mencari uang untuk di nasional dalam rangka memberikan bagaimana pembangunan di daerah ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dalam hal ini. Mudah-mudahan pemilih cerdas dan swing putar yang disampaikan oleh Pak Azwar Marwan tadi bisa menilai dari apa yang disampaikan. Jadi kita yang realistis dan terukur itu yang kita kedepankan. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir kami minta pandangan dari Bapak Azwar Marwan sebelum ditutup. Silakan memberikan closing sedikit, pemilih cerdas, demokrasi berkualitas. Ya, terima kasih. Saya berharap debat ketiga, kalau tidak salah tanggal 4 nanti, tanggal sebagai 4. Pamungkas, kita harapkan debat pertama dan debat kedua oleh tim masing-masing tim, panselnya harus betul-betul dipersiapkan. Karena disitulah publik akan menilai kelayakan dan ketepatan, kemampuan mereka itu layak atau tidak memimpin Bengkulu 5 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan. Nah, inilah harus ditampilkan. Yang kemudian yang kedua, kalau debat kedua kemarin kita lihat pasangan calon yaitu wakil gubernurnya semuanya diam, tidak ada yang bicara. Kita debat ini adalah debat pasangan calon, bukan debat cagup. Oleh karena itu saya mungkin bukan menyarankan, menghimbau kepada teman-teman tim bahwa visi, misi, program dan strategi itu disusun bersama antara gubernur dan wakil gubernur. Oleh karena itu pemahamannya harus sama, penguasaannya harus sama, dan dia harus tampil sama dalam penguasaan materinya.
Nah ini mungkin harus dibenahi, mudah-mudahan ini kesaran ya, sehingga masyarakat bisa menuntut bahwa debat itu memang arena adu kelayakan, adu kepatutan dari masing-masing paslon calon gubernur ke depan. Oke, ya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada para narasumber dari Bang Doni Osmond. Terima kasih banyak yang sudah hadir di komunitas kita. Bang Jeki juga terima kasih. Kakanda Suryawan Alusi dan terkhusus Bapak Azhar Marwan. Terima kasih juga sudah hadir. Dan demikianlah pemirsa bincang-bincang sore kita pada sore hari ini. Saya Hamzani sebagai host komunitas pemilih cerdas Bengkulu menghaturkan mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.